Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 UPKA akan menjelaskan mengenai kebutuhan listrik, alat, dan proses. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Jadi kami dari kelompok 2, yang pertama ada saya sendiri, Cindy Tatiana Siagian, yang kedua ada Dinda Hoirunisa Hidayat, yang ketiga ada Elvin Rahman, dan yang terakhir ada Lasma Barbara Nebaho. Next. Selanjutnya akan ke outline yang kami akan jelaskan pada hari ini. Yang pertama kami akan membahas mengenai listrik, dilanjutkan dengan sumber listrik, pengertian mixer, prinsip kerja mixer, jenis-jenis mixer, kebutuhan listrik pada mixer, pengertian separator, prinsip kerja separator, jenis-jenis separator, dan kebutuhan listrik pada separator. Dan yang terakhir kami akan menunjukkan referensi. Baik, untuk yang pertama adalah outline mengenai listrik, di mana listrik merupakan rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan eh, kehadiran ataupun aliran muatan listrik, di mana energi listrik itu dibutuhkan dalam beberapa sektor, yaitu sektor rumah tangga, industri, bisnis, sosial, gedung kantor pemerintah, dan juga penerangan jalan umum. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa listrik merupakan salah satu sumber energi yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar peralatan yang ada di dunia telah menggunakan listrik dan pastinya akan terus berkembang, termasuk juga di dalam dunia industri, mulai dari alat pemrosesan sampai alat penunjang juga menggunakan listrik. Kemudian dari daya listrik yang dibutuhkan pada suatu pabrik atau industri kimia itu bergantung pada jumlah kebutuhan dari tiap peralatan proses yang dilihat dari segi jenis alat, jumlah alat, serta waktu yang digunakan ketika menggunakan alat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah sumber listrik. Setiap pabrik atau industri kimia menggunakan sumber listrik utama yaitu berasal dari PT PLN, di mana dari PT tersebut biasanya menggunakan listrik golongan 1 sampai 4 atau listrik dengan tegangan yang sangat tinggi dengan daya lebih dari 30.000 kVA. Kemudian dari sumber listrik tersebut juga terdapat cadangan sumber listrik yang digunakan, yaitu generator diesel, di mana generator diesel ini digunakan ketika listrik dari PLN atau sumber listrik utama itu mengalami gangguan. Sehingga dengan adanya generator diesel diharapkan dapat mengatasi atau membuat proses yang ada di suatu pabrik kimia tetap berlanjut ketika terjadi pemadaman secara tiba-tiba. Untuk generator diesel sendiri itu memiliki eh, memiliki sebuah kinerja di mana uap panas yang dihasilkan dari pembakaran solar akan menggerakkan poros engkol alat sehingga menghasilkan tegangan listrik. Lalu seperti sudah disinggung pada slide sebelumnya, di mana listrik pada dunia industri atau pabrik kimia itu digunakan yang pertama untuk alat proses produksi, yang kedua untuk penerangan pabrik, dan yang ketiga adalah untuk kebutuhan lainnya yang bisa menunjang terlaksananya proses di industri kimia atau pabrik kimia. Selanjutnya kita akan masuk ke alat yang pertama yaitu mixer. Mixer ini merupakan alat yang digunakan untuk mencampur dua bahan atau lebih untuk menghasilkan membentuk suatu hasil yang lebih homogen. Tujuan dari proses mixer ini sendiri yaitu mengurangi ketidaksamaan, ketidakrataan baik dalam komposisi, temperatur atau sifat-sifat lainnya sehingga nantinya akan membentuk sebuah campuran yang bersifat lebih homogen.
Selanjutnya kita akan ke prinsip kerja dari mixer. Jadi untuk mixer sendiri ini prinsip kerjanya dua buah bahan atau lebih yang akan dicampurkan akan dimasukkan ke dalam sebuah tangki, di mana nanti di tangki ini terdapat batang pengaduk atau yang biasa disebut impeller. Nah, nanti bahan ini akan diaduk secara rata di dalam tangki ini yang nantinya akan menghasilkan eh, campuran yang bersifat homogen atau memiliki kesamaan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis mixer. Jadi berdasarkan batang pengaduknya, mixer ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu mixer dengan satu buah pengaduk dan yang kedua mixer dengan dua buah pengaduk. Yang yang membedakan mixer satu pengaduk dengan mixer dua pengaduk yaitu mixer pengaduk satu ini biasanya dikhususkan untuk fluida-fluida yang memiliki kekentalan rendah atau memiliki viskositas yang rendah. Sedangkan mixer dengan dua buah pengaduk ini biasanya dikhususkan untuk fluida yang memiliki kekentalan yang lebih tinggi atau fluida dengan viskositas yang lebih tinggi. Next. Oke, selanjutnya itu untuk menghitung kebutuhan listrik pada mixer. Jadi untuk menghitung kebutuhan listrik pada mixer, kita membutuhkan 4 data ini, yaitu yang pertama membutuhkan data daya, yang kedua membutuhkan data jumlah mesin yang akan digunakan, yang ketiga kita membutuhkan data jam kerja, di mana jam kerja ini merupakan lama waktu alat tersebut beroperasi dalam satu hari. Dan yang keempat, kita membutuhkan data hari, di mana data hari ini merupakan jumlah hari yang dibutuhkan atau yang digunakan ketika alat ini bekerja dalam satu tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail tentang data yang dibutuhkan serta yang perlu kita ketahui sebelum menghitung kebutuhan listrik pada alat mixer. Yang pertama yaitu daya. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang diserap oleh suatu rangkaian setiap satuan waktu. Semakin besar daya listrik pada suatu rangkaian, maka semakin besar pula energi yang akan diserap. Contoh mudahnya yaitu daya listrik di rumah Tono 900 watt. Lalu Tono membeli kompor induksi yang dayanya 1300 watt. Berdasarkan case tersebut, sudah pasti kompor induksi tidak akan nyala dan listrik di rumah Tono akan mati. Karena energi listrik yang diserap oleh kompor induksi jauh lebih besar daripada energi listrik yang tersedia di rumah Tono. Maka dari itu, pentingnya mengetahui tentang kebutuhan daya listrik. Satuan dari daya listrik itu sebenarnya banyak. Ada watt, horsepower, brake horsepower atau bhp, dan masih banyak lainnya. Namun satuan yang kita pakai di sini adalah HP atau horsepower. Alasannya yaitu, horsepower biasanya digunakan untuk mengukur daya keluaran dari piston, turbin, motor listrik, dan mesin lainnya. Yang kedua yaitu jumlah mesin. Suatu industri biasanya memiliki list alat produksi apa saja yang memang menggunakan listrik, dan berapa jumlah mesin atau alat produksi yang digunakan untuk bekerja di suatu industri. Yang ketiga yaitu jam kerja. Jam kerja ini sangat menentukan berapa kebutuhan listrik yang diperlukan dan jumlah alat yang akan digunakan. Jam kerja dari si alat produksi mixer ini perlu diketahui menghabiskan berapa total waktu ya dalam penggunaannya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu hari. Hari ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan industrinya masing-masing. Next. Di sini kami memiliki referensi data yang telah kami research sebelumnya dari sebuah website. Data ini menyediakan unit penyediaan listrik yang berisi tabel kebutuhan listrik pada proses produksi, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada nama alat, daya listrik, jumlah, dan total dayanya. Kita ke contoh yang pertama. Nama alatnya yaitu pompa piston NH3 dengan daya 3 horsepower dengan jumlah mesin 1. Nah, dari tabel ini kita bisa menghitung total dayanya dengan rumus
daya dikalikan jumlah mesin. Berarti pompa piston NH3 yang memiliki daya 3 horsepower dengan jumlah mesin 1 memiliki total dayanya 3 horsepower. Di mana rumusnya yaitu daya dikalikan jumlah. Berarti 3 dikalikan 1 sama dengan 3 horsepower. Dan begitupun selanjutnya ke alat-alat hingga ke alat ke-8 dan memiliki total daya yaitu 1421 horsepower. Selanjutnya, baik. Perhitungan kami yang pertama, kami memiliki sumber atau referensi dari tugas akhir kakak tingkat kami. Di sana kami dapatkan data berdasarkan RACE 1977, volume 1 pada halaman 345-366, kecepatan putaran untuk pengaduk tipe flat blade turbin impeller dengan 6 blade berkisar antara 500 feet per menit hingga 700 feet per menit. Untuk turbin impeller memberikan agitasi yang baik pada 600 feet per menit. Sehingga dipilihlah 600 feet per menit karena agitasi yang baik untuk turbin impeller. Rumus yang pertama kita gunakan N atau kecepatan putaran untuk pengaduk sama dengan 600 dibagi dengan V dikalikan dengan DI. DI di sini yaitu diameter impeller, menghasilkan 49,981 rpm yang kita konversikan menjadi 0,833 rps. Yang kedua, kita menghitung NP yang didapatkan berdasarkan perhitungan number Reynolds, yaitu dengan rumus Rho atau densitas campuran yang kita kalikan dengan N, yaitu kecepatan putaran untuk pengaduk, dan kita kalikan dengan DI kuadrat atau diameter impeller kuadrat yang dibagikan dengan mu. Hasil dari number Reynolds ini lebih dari 10, dan apabila number Reynolds lebih dari 10, maka NP-nya sama dengan 5,5. Next. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita masukkan ke rumus inti, di mana rumus intinya yaitu P atau power atau daya sama dengan NP dikalikan dengan Rho, yaitu densitas campuran, kita kalikan N pangkat 3, yaitu kecepatan putaran untuk pengaduk, dan kita kalikan dengan DI pangkat 5 atau diameter impeller pangkat 5. Sama dengan 5,5 yang dikalikan dengan 3,8 sekian, kita kalikan dengan 0,833 pangkat 3 dan dikalikan 3,8 sekian pangkat 5, menghasilkan 10,007 kW. Setelah kita mendapatkan hasil power ini, silakan kita masukkan ke tabel efisiensi motor pengaduk. Nah, berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita akan mendapatkan nilai power 10,007. Sedangkan di tabel, kita harus menyesuaikan antara size dengan efisiensi. Size yang kita ambil berkisaran dari 5 hingga 15 kW. Nah, sehingga efisiensi yang dipilih adalah 85%. Daya penggerak motor pengaduk yang diperlukan yaitu 11,77 kW yang dikonversi menjadi 15,78 horsepower. Next. Perhitungan yang kedua ini kita ambil referensi dari sebuah website atau jurnal. Perbedaannya perhitungan yang kedua dengan sebelumnya yaitu perhitungan kedua ini kita kalikan dengan jam kerja serta hari yang dibutuhkan oleh suatu industri. Kita berikan contoh, sebuah kondisi operasi tekanan 1 atmosfer dan suhu 80 derajat Celcius. Spek flat blade turbin impeller dengan 6 blade, di mana jumlahnya 1 unit dengan power 15,78 horsepower dan diasumsikan mesin bekerja 24 jam per hari. Maka kita gunakan rumus penyelesaian yang kedua,
yaitu power sama dengan daya dikalikan dengan jumlah mesin dikalikan jam kerja dikalikan hari, sama dengan 15,78 horsepower dikalikan 1 dikalikan 24 jam per hari dikalikan 330 hari, sehingga konversinya menjadi 931.957,8271 kilowatt. Baik, selanjutnya adalah penjelasan dari separator. Separator adalah suatu alat yang berbentuk tabung atau vessel dan memiliki temperatur serta tekanan tertentu. Nah, fungsi dari separator ini adalah untuk memisahkan cairan heterogen atau dua jenis zat seperti air dan minyak, dan juga dapat memisahkan tiga jenis zat seperti air, minyak, dan gas. Nah, pemisahan ini didasarkan pada perbedaan densitasnya. Separator juga memiliki dua jenis alat pengontrol, yaitu pengontrol tekanan dan pengontrol permukaan liquid. Next. Separator memiliki prinsip kerja yang cukup sederhana, di mana separator dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu pada nomor 1, yaitu primary separation section atau bagian pemisah utama, di mana pada bagian ini cairan akan masuk dan melewati bagian pemisahan pertama. Cairan yang sudah dipisah akan terbagi menjadi dua arah, di mana cairan dengan densitas yang lebih besar akan ke arah bawah dan juga cairan yang dengan densitas yang lebih ringan akan ke arah atas. Nah, di bagian bawah pada nomor 2, ini ada bagian liquid accumulation section di mana pada bagian ini cairan dengan densitas yang lebih berat akan dipisahkan dan akan ditampung pada bagian nomor 2. Kemudian untuk cairan dengan densitas yang lebih ringan, yaitu akan lanjut ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada bagian secondary separation section yang nomor 3, yaitu penyaringan kedua, di mana pada bagian ini cairan yang belum terpisah sempurna di primary separation section akan disaring kembali. Lalu bagian yang terakhir, yaitu nomor 4, adalah mist extraction section, di mana kabut dan gas akan dipisahkan karena adanya perbedaan massa jenis. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kecepatan aliran gas. Next. Separator memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan bentuk dan fasenya. Jika didasarkan terhadap bentuknya, separator dibagi menjadi 3 jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan bulat. Di mana pada separator vertikal, dia memiliki kelebihan yaitu pembersihannya yang cukup mudah, namun harganya yang cukup mahal. Lalu untuk separator horizontal, dia memiliki kekurangan yaitu cairannya bisa menyebabkan foaming atau busa, namun dia memiliki volume yang besar. Dan yang terakhir adalah separator bulat, dengan kekurangannya yaitu volumenya kecil, namun dia bisa untuk fluida yang mengandung lumpur dan pasir. Kemudian jika dibedakan berdasarkan fasenya, separator itu dibagi menjadi dua, yaitu dapat memisahkan 2 fase cairan dan juga 3 fase cairan. Next. Nah, kemudian untuk menghitung kebutuhan listrik pada separator, dari kelompok kami tidak dapat menemukan cara menghitung kebutuhan listrik pada separator, karena kebanyakan sumber yang kami gunakan tidak menyebutkan adanya kebutuhan listrik pada alat separatornya saja, mengingat bahwa separator ini hanya memisahkan fluida berdasarkan densitasnya. Namun, listrik tetap digunakan pada alat transportasi fluida, yaitu pompa, untuk membawa fluida masuk ke dalam separator dan mengeluarkan fluida dari separator. Nah, sehingga untuk menghitung daya dari atau kebutuhan listrik pada separator itu membutuhkan beberapa data. Sama seperti mixer sebelumnya, yaitu yang pertama daya atau horsepower dari alat tersebut, kemudian jumlah mesin yang ada pada industri tersebut, yang ketiga adalah jam kerja atau berapa lama, berapa jam mesin itu bekerja dalam satu hari, dan kemudian data hari, yaitu berapa hari dia bekerja dalam satu tahun. Next.
Nah, di sini kita membuat asumsi jika terdapat satu unit separator pada suatu industri proses dengan kebutuhan listrik atau kebutuhan powernya adalah 14 horsepower dan mesin bekerja selama 24 jam per hari, maka untuk menghitung kebutuhan listriknya sama dengan mixer yang sebelumnya menggunakan rumus power sama dengan daya atau horsepower dikali jumlah mesin, dikali jam kerja, dan dikali hari. Sehingga didapatkan hasil yaitu 110.880 horsepower dan jika dikonversikan kepada kilowatt menjadi 81.552,1014 kilowatt. Next. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.